Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu jelaskan perbedaan data dan informasi dan sertakan contohnya. Jadi, secara konseptual itu data merupakan sekumpulan fakta mentah yang belum diolah. Nah, misalnya itu seperti angka, teks, ataupun simbol yang belum memiliki makna tertentu. Lalu, informasi itu merupakan hasil dari pengolahan kata yang telah diorganisasi dan juga dianalisis sehingga memiliki arti dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pengambilan keputusan. Untuk contohnya sendiri, data itu contohnya itu kayak penjualan. Nah, jadi semisal ada data nih, penjualan pada masa Januari sebanyak 20 unit, Februari 40 unit, Maret 60 unit. Lalu, informasi itu contohnya seperti terjadi peningkatan penjualan sebesar 100% dalam 3 bulan terakhir. Nah, dari Januari, Februari, Maret ini kan data awalnya itu penjualannya sekian unit, lalu diolah lah gitu. Oh, dari penjualan ini kita bisa olah data. Kesimpulannya itu terjadi peningkatan penjualan sebesar 100% dalam 3 bulan terakhir. Dengan kata lain, data itu merupakan bahan bakunya, sedangkan informasi itu bisa kita katakan sebagai hasil olahan yang dapat memberi nilai tambah dan juga bisa digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan selama data yang kita ambil itu merupakan data yang dapat dipercaya. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu buatlah alur proses penjualan sampai dengan penerimaan pada marketplace Shopee. Nah, alur proses penjualan sampai dengan penerimaan ini menurut saya terdapat 4 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu ada customer atau pembeli. Yang kedua ada aplikasi Shopee. Yang ketiga terdapat supplier ataupun penjual. Dan yang keempat, terdapat jasa pengiriman barang. Baik, yang pertama itu ada proses di customer atau pembeli. Nah, pertama-tama, customer ini mengakses aplikasi Shopee dan juga memilih produk yang diinginkan. Apabila customer ini tidak jadi membeli, maka proses itu akan berhenti atau customer dapat memilih-milih kembali barang yang diinginkan. Lalu apabila jadi membeli, maka customer atau pembeli ini akan mengisi form pembelian termasuk identitas dan juga alamat pengiriman. Lalu pembeli akan menerima tagihan pembayaran dan melakukan transfer bank dan juga mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi Shopee. Setelah barang diterima, pembeli mengonfirmasi penerimaan pesanan, menandakan transaksi selesai. Lalu yang kedua, ada proses di aplikasi Shopee. Shopee ini menerima pesanan dari pembeli dan juga mengirimkan formulir pesanan pembelian ke penjual. Setelah penjual memverifikasi pesanan, Shopee akan membuat dan juga mengirimkan tagihan pembayaran kepada pembeli. Lalu, setelah pembeli ini membayar, Shopee menerima bukti transfer dan juga meneruskannya kepada penjual. Lalu, Shopee juga menerima bukti pengiriman dari jasa ekspedisi dan juga mengonfirmasikan pembeli bahwa barang sedang dikirim. Dan yang terakhir, ketika pembeli sudah mengonfirmasi barang itu telah diterima, maka proses dalam aplikasi Shopee ini dianggap selesai. Yang ketiga, proses pada penjual atau supplier. Jadi, penjual menerima formulir pesanan dari Shopee, lalu memeriksa ketersediaan produk. Setelah itu, jika stok ada, penjual akan mengemas barang dan juga memverifikasi pesanan di aplikasi Shopee. Setelah menerima bukti transfer dari pembeli melalui Shopee,
penjual akan mengirimkan barang ke jasa pengiriman. Lalu setelah barang dikirim, penjual menerima bukti pengiriman dan juga menyelesaikan proses transaksi. Selanjutnya, ada proses di jasa pengiriman barang. Jadi, jasa pengiriman ini menerima paket dari penjual dan juga mencatat identitas serta alamat pembeli. Kemudian, mereka mengirimkan barang ke alamat pembeli dan juga memberikan bukti pengiriman, satu untuk Shopee dan juga satu untuk penjual. Setelah pengiriman selesai, bukti tersebut akan menjadi dasar verifikasi bahwa pesanan sudah dikirim. Jadi, sekian jawaban untuk nomor 2, di mana saya bisa menyimpulkan bahwa proses ini itu menggambarkan alur penjualan yang terintegrasi antara pembeli, Shopee, penjual, dan juga jasa pengiriman, di mana setiap tahap memiliki dokumen pendukung seperti form pesanan, bukti transfer, dan juga bukti pengiriman, di mana dokumen ini berfungsi sebagai pengendalian internal dalam transaksi pada aplikasi Shopee. Saya akan jawab soal nomor 3, yaitu jelaskan hasil evaluasi sistem pengendalian intern pada tugas kasus sebelumnya. Jadi, sebelumnya saya bersama kelompok saya itu melakukan evaluasi sistem pengendalian intern pada kantor konsultan pajak. Pada salah satu kantor konsultan pajak. Jadi, secara keseluruhan, berdasarkan 15 pertanyaan itu, terdapat 11 jawaban positif. Nah, jadi tingkat kepatuhan perusahaan terhadap sistem pengendalian internal itu mencapai sekitar 73,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian itu sudah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa area atau hal yang dapat diperkuat atau diperbaiki. Nah, kalau kita lihat berdasarkan 5 komponen COSO ini, yang pertama, lingkungan pengendalian mendapat skor sekitar 75%. Artinya, struktur organisasi dan juga pengendalian etika sudah cukup baik. Namun, perusahaan masih perlu memperkuat pelaporan etika dan juga kebijakan konflik kepentingan agar lebih formal dan juga disosialisasikan ke semua staf. Lalu kedua, ada penilaian resiko di mana nilainya itu sendiri sekitar 66,7%, di mana proses pemantauan resiko sudah ada. Namun, sistem deteksi kesalahan masih manual dan juga audit internal belum diajukan secara rutin. Yang ketiga, terdapat aktivitas pengendalian, di mana aktivitas pengendalian ini memperoleh nilai sebesar 100%. Jadi, aktivitas pengendalian ini merupakan aspek yang paling kuat, di mana semua proses dokumentasi, rekonsiliasi, dan juga review internal sudah berjalan efektif dan juga sesuai dengan standar audit. Yang keempat, ada informasi dan juga komunikasi, di mana nilainya hanya 50%. Komunikasi dengan klien memang sudah terdokumentasi, namun belum terintegrasi dengan baik dalam sistem. Selain itu, komunikasi strategis tentang efisiensi pajak masih kurang. Yang kelima, ada pemantauan, di mana pemantauan ini juga berada di 66,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaannya sudah memiliki sistem digital dan juga backup data. Namun, proses pengujian dan juga pemantauan jangka panjang belum dilakukan secara berkala. Dari hasil itu, bisa kita simpulkan bahwa kekuatan utama perusahaan ada pada aktivitas pengendalian yang sangat solid. Namun, masih perlu peningkatan
pada informasi, komunikasi, dan juga sistem pemantauan resiko. Untuk rekomendasi ke depannya mungkin atau beberapa hal yang bisa diperbaiki atau ditambahkan. Yang pertama, perlu dibuatnya SOP khusus untuk komunikasi strategis dan juga pelaporan etika. Yang kedua, audit internal sebaiknya dijadwalkan secara rutin dan juga lebih menyeluruh. Yang ketiga, integrasikan sistem pelaporan pajak dengan software akuntansi agar prosesnya dapat lebih efisien. Dan yang terakhir, tingkatkan sosialisasi kebijakan etika dan juga konflik kepentingan ke seluruh karyawan. Jadi, secara keseluruhan sistem pengendalian internal perusahaan sudah efektif. Namun dapat ditingkatkan terutama dalam sisi teknologi dan juga komunikasi. Baik, di sini saya akan jawab soal nomor 4, yaitu jelaskan ancaman dan juga pengendalian pada siklus pembelian dan juga pengeluaran kas. Oke, dalam siklus pembelian dan juga pengeluaran kas, perusahaan berisiko menghadapi berbagai ancaman yang dapat berdampak pada keuangan dan juga efisiensi operasional. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang baik agar proses pembelian, penerimaan barang, pencatatan utang, dan juga pembayaran kas tetap aman dan juga akurat. Baik, yang pertama yaitu ada siklus pembelian. Nah, terdapat beberapa ancaman dan juga bagaimana sih cara pengendaliannya. Dimana untuk ancaman sendiri itu yang pertama ada pembelian fiktif atau tidak sah. Nah, misalnya itu pesanan dibuat tanpa adanya otorisasi. Yang kedua, barang tidak sesuai pesanan atau kualitasnya buruk. Yang ketiga, penerimaan barang ganda atau jumlahnya itu tidak sesuai dengan dokumen yang ada. Yang keempat, harga dan juga syarat pembelian tidak kompetitif karena kurangnya penawaran. Yang kelima, terdapat kesalahan pencatatan utang usaha. Nah, misalnya itu karena nilai faktur itu nggak cocok dengan barang yang diterima. Lalu, untuk pengendaliannya itu, yang pertama, kita bisa melakukan metode di mana setiap pembelian itu harus berdasarkan surat permintaan pembelian atau purchase requisition yang disetujui oleh atasan. Lalu, gunakan purchase order atau PO bernomor urut tercetak dan juga disetujui secara formal. Mungkin ada cap basahnya atau sebagainya. Lalu, lakukan penerimaan barang oleh bagian yang berbeda dari bagian pembelian. Selanjutnya, kita dapat menerapkan pemeriksaan 3 dokumen antara PO, laporan penerimaan barang, dan juga faktur sebelum pembayaran. Dan yang terakhir, kita buat daftar pemasok terverifikasi dan juga bisa melakukan evaluasi kinerja vendor secara berkala. Selanjutnya, pada siklus pengeluaran kas, sama terdapat beberapa ancaman dan juga cara mengendalikannya. Yang pertama yaitu ada pembayaran ganda terhadap faktur yang sama. Yang kedua, pengeluaran kas tanpa otoritas atau pembayaran kepada pihak yang salah. Ketiga, penyalahgunaan kas kecil atau petty cash. Yang keempat, kesalahan dalam pencatatan pembayaran pada jurnal kas atau buku besar. Dan yang kelima, terdapat kecurangan oleh karyawan seperti pemalsuan tanda tangan atau manipulasi cek. Nah, pengendalian yang bisa saya sarankan, yang pertama, semua pembayaran itu harus didukung dengan dokumen lengkap dan juga sah, seperti faktur, bukti penerimaan barang, dan juga PO-nya. Selanjutnya, pembayaran hanya dilakukan setelah persetujuan dari bagian otorisasi keuangan. Baik, selanjutnya gunakan cek silang atau cross check antara daftar utang dan faktur sebelum membayar. Selanjutnya,
kita dapat menerapkan sistem pemisahan fungsi antara penyetuju, pencatat, dan juga pembayar kas. Selanjutnya, setiap pengeluaran kas harus dilakukan melalui bank untuk meminimalkan penggunaan uang tunai. Selanjutnya, lakukan rekonsiliasi bank secara rutin agar selisih atau penyimpangan itu cepat terdeteksi. Selanjutnya, untuk kas kecil, gunakan sistem impress fund atau saldo tetap, serta pertanggungjawabannya secara berkala. Jadi, intinya sih dari pengendalian siklus pembelian dan juga pengeluaran itu bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa setiap transaksi itu dilakukan atas dasar otorisasi yang sah, didukung dokumen yang lengkap, dan juga dicatat secara akurat. Kalau pengendaliannya ini berjalan dengan baik, maka resiko kecurangan, kehilangan kas, dan juga kesalahan pencatatan itu bisa ditekan. Pertanyaan terakhir atau nomor 5, yaitu jelaskan proses siklus pendapatan pada diagram berikut. Jadi, di sini menurut saya terdapat 8 siklus pada diagram berikut, di mana secara sederhananya itu dari pelanggan, lalu memesan barang, lalu ada bagian produksi dan atau pembelian. Selanjutnya ada pengiriman oleh kurir, selanjutnya ada faktur, pembayaran kepada bank, pencatatan ke buku besar, dan juga komisi ke SDM. Nah, untuk rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dari pelanggan. Jadi, proses ini dimulai pada saat pelanggan mengirimkan permintaan barang atau jasa kepada perusahaan. Nah, pada siklus ini, permintaan yang dikirimkan oleh pelanggan tersebut akan diverifikasi. Dan juga dari pihak perusahaan akan mengecek ketersediaan barang. Lalu, yang kedua, terdapat pembuatan dan juga penerimaan pesanan. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama tadi ya. Jadi, setelah permintaan itu dikonfirmasi, pelanggan itu pastinya akan membuat pesanan resmi. Selanjutnya, siklus pendapatan ini mencatat pesanan dan juga mengirimkan respon atas permintaan kepada pelanggan seperti konfirmasi stok, harga, dan juga jadwal pengiriman. Selanjutnya, koordinasi dengan siklus produksi dan juga siklus pengeluaran. Nah, bila barang belum tersedia, sistem pendapatan akan memberitahu yaitu pada siklus produksi untuk memproduksi barang yang akan dibutuhkan atau back order, dan juga pada siklus pengeluaran untuk pembelian bahan atau produk tambahan. Keduanya juga memberikan informasi balik mengenai stok atau barang yang tersedia. Selanjutnya, setelah barang siap, kurir akan menerima bill of lading atau dokumen pengiriman dari bagian siklus pendapatan. Selanjutnya, kurir akan mengirimkan barang kepada pelanggan dan juga menyerahkan bill of lading sebagai bukti pengiriman. Oh ya, ini bisa dibilang pada saat proses pengiriman barang. Selanjutnya, ada penerbitan faktur. Nah, setelah pengiriman, bagian siklus pendapatan akan membuat faktur atau invoice dan akan mengirimkannya kepada pelanggan sebagai tagihan pembayaran. Selanjutnya, terdapat proses pembayaran dari pelanggan. Nah, pada proses sebelumnya kan dari perusahaan atau siklus pendapatan itu mengirimkan invoice atau faktur kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan itu akan membayar nominalnya itu sesuai dengan faktur. Dan juga pembayaran itu diterima oleh perusahaan serta disetorkan kepada bank. Nah, bank kemudian memberikan laporan setoran kepada sistem pendapatan.
Selanjutnya, ada pencatatan dan juga pelaporan keuangan, di mana data penjualan dan juga penerimaan kas dicatat dalam sistem buku besar dan juga pelaporan. Nah, informasi ini akan dijadikan dasar untuk laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, ada komisi untuk pegawai dan juga pegawai atau sales. Jadi dari hasil penjualan sebelumnya, sistem pendapatan juga akan mengirimkan data komisi kepada siklus manajemen atau penggajian untuk perhitungan gaji dan juga bonus. Nah, inti prosesnya itu sih sebenarnya siklus pendapatan menghubungkan semua aktivitas utama dari penjualan hingga penerimaan kas, sekaligus berkoordinasi dengan bagian produksi, pengeluaran, dan juga penggajian untuk memastikan semua transaksi berjalan efisien dan juga tercatat dengan benar. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.